Itu kalau 50 ya kan. Apa sih Mbak? Gangguin orang lagi anak tidur juga. Masih pagi loh ini. Pagi dari mana? Ini udah siang. Hah? Siang? Siang? Ah, gara-gara pencuri, aku jadi kesiangan Mbak. Apa? Tadi malam pencuri. Iya, di sana itu, di ujung jalan sana. Terus kita nggak? Dia itu kayak belut, licin.
Sedikit sekali, Mbok. Iya, dikit sekali. Tempe kecil ini Rp1.000 sekarang. Beras mahal sekarang. Perempuan, jangan lu. Semua orang mengeluh. Bagaimana tidak mengeluh? Kemarin sore saya berbelanja ke warung minyak putih. Harga beras naik lagi. Sekarang apa yang tak naik? Semua naik. Gaji kita tidak naik. Anak saya yang paling tua. Tidak naik sama. Uang seperti negara harganya sekarang. Tidak seperti memang tak ada harganya. Menurut saya sangat tidak baik kalau kita dulu sementara masalah yang lebih penting pada waktu ini sedang gawat menantang kita. Baru saja saya baca dari koran bahwa kita harus waspada terhadap anasir-anasir penjajah kolonialisme. Kita juga harus hati-hati dengan mulut yang manis dan licin itu. Sekarang tempe mahal, tidak enak kan rasanya? Loh, kalau nggak enak ya jangan dibeli toh. Mau tempe buatan Simbo iki paling enak. Iya, Mbok, ini enak. Bahkan beras yang mahal hanya soal yang tidak lama. Dulu saya hanya membutuhkan uang sebesar rupiah untuk membungkus nasi. Dulu, Ketika zaman normal, Zaman Belanda. iya, zaman Belanda, untuk selai kemeja saja, saya hanya membutuhkan uang senilai rupiah. Tapi untuk apa kita melamun? Untuk apa kita mengungkap-ungkap yang dulu? Iya, untuk apa? Untuk apa kita melamun? Untuk apa kita menghayal? Apakah dulu bangsa kita ada yang mengendarai mobil? Sepeda pun hanya 1-2 orang saja yang memilikinya. Kalaupun dulu ada, itulah mereka para bangsawan, para priai, dan para antenar yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Sekarang, lihat ke jalan raya. Lihatlah, pemuda-pemuda kita berkeliaran dengan sepeda motor. Kalian punya sepeda tidak? Kita juga hanya bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut dari radio saja, kan? Betul tidak? Betul. Betul tidak? Iya, betul. Sebab itu kita tidak perlu mengeluh, apalagi melamun dan menghayal. Sekarang yang penting kita bekerja yang keras, saya pikir juga begitu. Iya, kita bekerja dan bekerja keras untuk anak-anak kita kelak. Saya ingin anak saya memiliki Yamaha Aerox. Ya, asal dia bekerja, kita bebas terhadap apa saja. Tapi kalau masih ada korupsi, anak kita hanya akan sebagian debu-debunya saja dari motor yang lewat di jalan raya. Iya, sekarang kejahatan merajalela. Semua orang sebagai diajar mencuri dan menipu. Iya, semua orang uang keringat kerja kita pun pernah ada yang menggerogoti. iya, tahun yang lalu. Dan sampai sekarang belum tertangkap trionnya. Bahkan kita akan percaya lagi pada kucing. Kucing sekarang takut pada tikus. Dan tikus sekarang besar-besar. Malah ada yang lebih besar daripada kucing. Dan ada pula tikus yang panjangnya 1,5 meter dan 40 kilogram beratnya. Tapi yang lebih pahit kalau kucing dan tikus alias kucing sendiri sama kurang dengan tikus. Kucing, malas-malas dan kurang ajar. Dunia penuh tikus sekarang, dan tikus-tikus zaman sekarang berani berkeliaran pada siang bolong. Ngomong-ngomong perkara tikus, sekarang ada juga orang yang makan tikus. Bukan tikus, cindel. Orang Tionghoa di tempat saya biasa menelan cindel hidup-hidup dengan tikus. Mungkin untuk obat. Bukan cindel, tikus-tikus, wirok, petani-petani sudah sangat jengkel karena diganggu sawahnya, sehingga dengan geram dan jengkel lalu makan tikus-tikus itu sebagai lauk daripada mubazir. Tapi ada juga orang yang makan tikus itu sebab lapar. Sekarang sudah hampir umum di desa-desa. Bahkan ada juga anjuran dari pemerintah setempat. Enak, Hah? sedap. Saya terus makan. Dadah, ayo kita kerja.
Berapa, Pok? Saja tadi. Wah, 9.000. Loh, kan kemarin saja belum bayar kak. Udah mau ngebon lagi. Teman-teman. Cari apa toh? Ada yang hilang? Barangkali ya, Apa? dompet saya ini loh, tiba-tiba hilang. Dompet? Ada uang di dalamnya. Dompet juga, tapi barangkali saya lupa dan kita hilang. Tadi malam, saya mengenakan baju hijau. Yang mungkin teman itu adalah baju hijau. Jadi berapa kok? Tadi nasinya 1 sama Sampai 2, matang 3. 11.000. Sebentar ya, Pok. Kita pulang dulu ambil uang. Nanti dulu toh. Tak akan lebih dari 10 menit, Pok. Segera saya akan kembali. Tapi sebentar lagi Simbo juga mau pergi dari sini. Tapi dompet ketinggalan di rumah. Sebentar, rumah pun gak jauh dari sini. Ya tapi Simbo juga sebentar lagi mau pergi dari sini. Sebentar saja, Mbok. Halo nanti dulu toh. Bayar dulu baru boleh pergi. Jangan berteriak, Mbok. Tentu saja saya akan membayar. Tapi saya mesti mengambil uang dulu di rumah. Semua tidak bisa percaya. Sudah sebentar. Saya orang kampung sini juga. Ada apa kok? Ada apa kok? Iya itu loh, belum bayar. Tunggulah 5 menit. Di, tunggu. Mau kemana? Saya mau ambil uang. Saya belum membayar makanan saya. Sebab itu saya harus pulang mengambil uang. Ya tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat minggat. Lagi pula, saya sudah bilang sama Simbo. Simbo mengizinkan. Ya cuma sebentar kok. Simbo memperbolehkan kau pergi. Simbo keberatan kau meninggalkan tempat ini sebelum kau membayar makananmu. Bagaimana saya bisa bayar? Dompet saya ketinggalan. Ya tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat minggat, Bayu. Di mana rumahmu? Sini, Ini di mana? kampung ini. Hah? Kau kenal pada anak ini? Dari pagi ini Simbo menjumpainya. Tapi kejadian semacam ini sudah sering Simbo alami. Dulu Simbo percaya ada orang yang betul-betul ketinggalan uangnya. Tapi orang semacam itu tidak pernah kembali. Baru sekarang ini kau jajan pada Simbo bukan? Iya, Lalu kenapa kau berani jajan padahal kamu tahu tak punya uang? saya punya uang. Bayarlah. Sudah saya bilang, uang saya ketinggalan. Kenapa berani jajan? Yang mana saya tahu kalau uang saya ketinggalan satu baju hijau. Jadi sekarang saya akan pergi mengambil uang itu. Hei, ada apa? Makan tidak bayar? Siapa? Pemuda ini. Dia. Kau bayarlah sebelum orang-orang ramai datang ke sini. Kau bayarlah. Berapa dia habis? Berapa kok? 11.000. Kenapa jadi diam? Kenapa? Saya tidak berniat minggat. Masih muda sudah belajar tidak jujur. Masih muda sudah belajar makan tanpa jerih payah. Kau punya uang tidak? Punya. Nah, kenapa masih tidak bayar? Uangnya ketinggalan, Pak. Ketinggalan di mana? Tiba, Di rumah. kau warga kampung ini. Iya, saya orang baru. Kau tahu nama kampung ini? Kebulen. Kepulen. Di RT mana kau tinggal? Di RT 5. RT 5, betul. Kalau tidak keliru, Hah? Kalau tidak keliru. mungkin saya lupa. Saya orang baru. Baiklah. Siapa nama kepala RT 5? Saya orang baru di kampung ini. Tentu saja kau harus mengatakan orang baru di kampung ini. Sebab kalau kau mengatakan orang lama di kampung ini, tentu
Kuntilan. Dekat. Nah, sekarang kau katakan di mana tempat tinggalmu? Di RT 5 Pegule. RT 5 di mana? Ya di RT 5. Ya di rumah siapa? Di rumah tukang sepatu. Dekat bengkel selamat. Bengkel selamat. Bengkel mobil itu. Bengkel sepeda. Oh, ya betul. Bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? Di dekatnya. Di atasnya. Di sebelahnya. Ya di sebelah atas. Sebelah kiri. Oh, rumah siapa itu? Di rumah tukang sepatu. Hafal sekali. Tukang sepatu siapa namanya? Mas Sunarko. Salah, ternyata kau bohong. Nah, sejak sekarang saya akan memanggilmu pembohong. Rumah itu adalah rumah saya dan di muka rumah itu pun berdiri rumah Simbo ini. Kau bohong. Saya tidak bohong. Bukankah di antara rumah Mbak Ayu dan bengkel ada sebuah rumah petak yang agak bagus? Kau cerdas sekali, tapi tolong. Rumah itu pun rumah Pak Prawiro, bukan rumah Mas Sunarko. Ya barangkali namanya Sunarko Prawiro. Indah sekali namanya. Kau yakin benar nama itu? Ya tidak begitu kenal namanya. Tentu saja Pak Prawiro itu sangat tidak kenal padamu. Tapi saya kenal orangnya dan saya mondok pada istrinya. Setiap orang yang memiliki sepatu rusak dan buruk seperti sepatumu itu pasti kenal padanya. Dia tukang sepatu. Tapi saya betul kenal. Betul. 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 Pembohong. Tampangmu saja sudah bajingan. Pintar sekali kamu mengerti ya. Saya adalah orang yang paling benci pada ketidakjujuran. Saya muak. Saya menyesal sekali melihat penipu semudah kau. Kau tahu, gaji saya sedikit, tapi saya tak berani mencuri atau menipu. Benar kata Joyo Boyo, yang pintar keblinger, yang jujur mundur. Sekarang, mau bayar atau tidak? Bayar. Bayar lah. Saya kok saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di bank. Di kantong Pak Prawiro. Atau mau copet dahulu? Mau belajar jadi garong? Hah? Sayang, sejarah. Kalau panjang dan lebat, mungkin saya bisa gemetar. Betul. Uang saya ketinggalan. Bohong. Kau tadi sudah berbohong. Sebab itu pun kau pasti pembohong. Percayalah. Kalau saya berbohong. Bohong. Bohong kau. Ah, saya percaya kau adalah manusia bukan binatang. Saya jadi ingat saudara saya sendiri. Mestinya masuk penjara sebab ia telah melakukan kejahatan yang kubenci. Tapi saya masih merasa marah dan tetap benci akan apa yang berbau ketidakjujuran. Sekarang terang saja, kau mau bayar atau tidak? Ada apa ini? Makan. Pak bayar. Siapa? Udah ini. Iya, udah ini. Apa ini? Kalau barangkali kalau ia tak tampan, dia tak berani menipu. Hei, udah, kau punya uang tidak? Punya. Nah, kenapa mesti tak bayar? Uangnya ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Kau tak usah berani menipu. Kau lihat, semua orang ada di sini. Mereka sudah siap mengepalkan tangannya dan darah akan mengotori kamu. Bayar atau uang saya ketinggalan. Ketinggalan. Sekarang pengakulah kau mau menipu ya? Kau punya uang tidak? Mengaku. Kau pasti tak punya uang. Dan kau mengaku penipu. Ah, bilang saja terus terang. Jangan sakiti badan sendiri. Sudah, teman-teman. Saya yakin dia ini tidak beruang, tetapi lebih baik kalau ia menanggalkan celananya saja. Jadi celananya itu sebagai jaminan gitu. Bagaimana? Ya, setuju. Pasti semua orang juga setuju. Iya, setuju. Tanggalkan pakaianmu. Saya malu. Tidak, kau tidak punya malu. Kau tidak malu makan tidak bayar. Tanggalkan celanamu. Tanggalkan. Saya tidak pakai celana dalam. Kau tadi sudah berbohong. Sebab itu pun kau pasti pembohong. Tunggu, demi Tuhan, tentang celana dalam, saya tidak berbohong. Kalau saya menanggalkan celana saya telanjang. Sungguh, saya tidak tahu bagaimana saya mengatakannya. Dan tentunya saya tidak dapat membuktikannya. Percayalah,
kalau saya menanggalkan celana saya, akan telanjang saya ini. Sejak tadi kau sedang menelanjangi dirimu sendiri dan kau diam-diam telah memberi api pada setiap orang yang melihatmu. Ada apa tadi? Ini lomba makan tapi gak bayar. Siapa si pemuda ini? Oh, lalu Samoa. Dia itu makan tapi gak bayar. Lah, dia pura-pura pergi meninggalkan diri. Sebab itu kita semua sepakat kalau dia menanggalkan celananya saja. Jadi celananya itu sebagai jaminan gitu. Berapa toh habisnya? Berapa nih? 11.000. Ah, sedikit. Baiklah, jangan ribut-ribut. Kasihan. Nanti dulu Pak Yu. Pak Yu bilang kasihan padanya sehingga mendorong rasa kasihan Pak Yu untuk membayarnya. Saya pun tahu kalau uang 11.000 itu sedikit dan saya juga dapat atau siapa saja masih mampu membeli. Tapi bukan itu soalnya. Kalau Mbak Yu kasihan padanya, sama seperti Mbak Yu telah membantu melahirkan bandit di tanah kewalian ini. Saya juga maklum apa yang Mbak Yu lakukan itu adalah kemuliaan. Tetapi hal yang mulia juga meminta tempat dan saat yang tepat. Apa yang kami lakukan sekarang juga adalah kemuliaan. Meskipun menampakkan kekasaran dan penghinaan, tetapi kami juga bersama kemuliaan yang diridhoi Tuhan. Dan jangan lupa, saya dan teman-teman di sini atau siapa saja masih mampu memberi kalau berniat memberi anak pemuda itu uang 50.000. Tapi bukan itu soalnya. Ya, bukan itu soalnya. Ngomong betul perempuan itu. Mau buka celana tidak? Baiklah, tadi saya sudah berkata dan saya percaya bahwa kau adalah manusia bukan binatang. Karenanya kau pasti memiliki rasa malu. Sekarang baju saja kau tanggalkan. Ya, baju saja. Ayo, cepat. Saya malu, Pak. Nah, sebentar lagi kalau kata orang-orang di sini pada puasa, maka cepat lagi ke tempat ini. Sebab ada seorang pemuda yang diculik. Ramai-ramai dan orang banyak. Saya melepaskan baju saya, Pak. Lepaskan. Tapi saya tidak pakai kaos dalam. Tak peduli, cepat tanggalkan. Malu-malu. Priai kamu. Hah? Tak berkaos malu tapi berani menipu. Laknat kau ini. Penipu bagi dirimu sendiri. Lepaskan. Baiklah, saya akan melepaskan. Tapi bukan baju, melainkan sepatu. Sepatu kain jebol itu. Hei, kau telah membuat dagelannya sangat menjengkelkan. Rp1 pun tak akan ada orang yang sudi membeli sepatu Abu Nawas itu. Ada apa ini? Makan. Pas Sukri datang, biarlah dia yang membereskannya. Biar kau tahu rasa kalau nanti seperti Ada apa ini? Makan, tak bayar. Si kecil ini? iya, si kecil ini. Oh, sudah kenyang kau. Terlalu pagi. Matahari masih terlalu rendah untuk dia nanti. Lalu akan kita apakan dia? Dia harus menanggalkan bajunya. Begitu semestinya. Lebih baik makan baju daripada makan tidak bayar, kan? Lalu Dia menolak menanggalkan bajunya. itu tidak adil. Ia bisa menolak untuk telanjang badan, tapi makan tanpa bayar seenaknya. Itu tidak adil. Anak muda, kau pemuda Indonesia bukan? Jangan mengganggu kau. Kalau kau mengiyakan pertanyaan saya, kau sama seperti mengatakan bahwa pemuda Indonesia itu diperbolehkan makan tanpa bayar seenaknya. Dengarkan, kau tahu kalau kau berjalan ke arah barat dari arah sini, kau akan sampai pada sebuah perempatan
di mana berdiri beberapa batang pohon beringin. Dan kau juga sudah tahu bukan, di belakang batang pohon beringin itu berdiri asrama. Kau tahu asrama apa itu? Asrama polisi. Nah, kau suka kau antar ke sana, ha? Suka? Tidak kan? Nah, copot bajumu. Saya malu, Pak. Ah, jangan kau malu. Copot. Beres sudah? Ayolah kita bekerja sekarang. Habis waktunya terbuang. Tapi dulu saya kira kalau baju ini disimpan simbol bisa dan tidak aman, lebih baik disimpan oleh ibu yang kerjanya dengan jendela. Baiklah, saya akan membawa baju ini, Bu. Kalau ada apa-apa, Bapak panggil saya. Bu, mula-mula maksud saya tidak akan menipu. Sudah 2 hari ini saya hanya minum air mentah saja, tidak makan apa-apa. Seminggu yang lalu saya masih di Klaten, bekerja di sebuah bengkel. Dan saya tidak cukup dapat makan, Bu. Sebab itulah saya mencari pekerjaan di sini. Asalku sendiri dari desa yang wilayahnya di Gunung Kidul, Wonogiri. Juga Mbok pun tahu tanah macam apa yang menguasai tanah macam Gunung Kidul itu. Tanah tandus, tanah yang tidak mengkaruniakan buah bagi perut yang lapar. Sebab itulah saya turun dan mengembara hingga sampailah saya ke Tanah Wali ini. Saya harap tanah serta rumah di kota ini akan sudi memberi saya makan. 7 hari sudah saya di sini, Bu, dan 2 hari sudah saya lapar. Dan pada hari ketiga saya kelaparan, saya membawa diri saya kemari ke tempatku mau berjualan pecel. Tidak, Bu, tidak ada sedikit pun yang saya untuk menipu Simbo. Abdul, Iya, Bu. mana baju tadi? Dia datang bawa uang. Tidak, baju itu masih sok bawa ke pasar, mau tak jual. Nanti diambil oleh anak itu lagi. Tidak, kembalikan saja. Baik, Pak. Tidak, Bu. Saya tidak bermaksud dikasihani. Saya hanya ingin menceritakan dan saya hanya ingin mengatakan bahwa hati saya bersih terhadap baju itu. Saya sudah rela dan paham bahwa barang itu patut saya berikan pada Simbo sebagai ganti makanan saya yang telah saya makan. Tidak, Bu. Tidak usah. Bu, percayalah. Simbo percaya, sebab itu kamu harus mengambilnya. Tapi barang itu bukan milikku lagi, Bu. Ibuku bilang saya tidak boleh memiliki barang kepunyaan orang lain. Kenapa sih mau menangis? Tidak, Saya tidak tahan melihat orang menangis. Meskipun ibuku senantiasa menangis tiap malam. Dan sekarang hanya tinggal tangisnya belaka. Sebab itu telah lewat. Simbo kasihan pada saya lalu menangis. tidak. Simbo teringat pada anak Simbo. Simbo punya anak. Ya, satu-satunya anak laki-laki yang tampan. Di mana sekarang, Bu? Di sini, Di sini. di Kendal, di penjara. Hah? Kenapa dia? Simbo juga tak pernah menyangka
anak si Boy itu akan jadi pencuri sepeda. Rasanya si Boy cukup memberi ia makan. Tapi barangkali karena pergaulannya yang salah, atau mungkin si Boy yang salah mendidiknya, atau si Boy juga tak tahu kenapa anak si Boy itu jadi pencuri sepeda. Cepatlah, terima sebelum penjaga malam datang. Baiklah kalau begitu. Terima kasih bos yang pamit ya. Hati-hati mas. Bentar ya. Semua toh. Makanya tadi ada yang mau menipu di sini. Ya, Bagaimana tampangnya? kapan? Dia pakai celana lurik kok. Yang benar bu? Ya, ya. Kurang ajar dia. Tapi dia akan jadi menipu di sini bukan? Kemana anak muda itu pergi? Belut. Ada apa tuh, ada apa? Kemarin malam dia mau menipu di pasar Kauman. Ya Allah. Hoi pencuri! Hoi pencuri! Tolong lagi dia. Ya, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. 15 IPS 5 kelompok 1 mengucapkan Sekian dan terima kasih. Ya, bagus.